Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sampai pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 11 Maret 2025. Kita bisa bangun istirahat dengan baik. Sebelum kita beraktivitas, mari Bapak Ibu datang kepada Yesus. Apapun problem persoalan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya di dalam tangan Tuhan ada kemenangan. Hanya di dalam Dia ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dunia ini penuh dengan kejahatan. Sebentar kita baca firman Tuhan di dalam 2 Raja pasal 15 ayat 8 sampai 16. Berbagai macam terjadi kejahatan di Israel. Karena politik di Israel tidak tenang karena apa? Hidup tidak di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita dengan baca firman Tuhan, kita makin mengerti dan kita pahami supaya kita tidak berjalan di jalan yang salah, tapi berjalan jalan Tuhan di dalam kebenaran Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahma akan menyanyikan pujian ini. Dia sembuhkan mataku yang buta, nomor 182 di dalam buku Tabernakel Glory. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dia sembuhkan, amin, haleluya, mataku yang buta. Mulutku penuh ucapan syukur, amin, haleluya. Hatiku terima hidup yang bakal, amin, haleluya. Jiwaku girang serta penuh hibur, amin, haleluya. Dan Allah beri kesembuhan jiwaku, amin, haleluya. Biar sengsara, haleluya, datang dengan sangat keras, amin, haleluya. Dan Allah beriku cinta heran, amin, haleluya. Dia diamkan ribut selama hidupku, amin, haleluya. Dia sembuhkan, haleluya, mataku yang buta. Dulu aku buta, tidak mengenal kebenaran, tapi sekarang aku memuji namamu, puji syukur karena kasih karuniamu sudah pilih hamba, amin, haleluya. Jiwaku bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus, amin. Tangan Allah buka pintu surga, waduh, pintu surga terbuka lalu. Dan lihat kau, haleluya, satu tempat heran mulia, tangan Allah tujukan musuhku, amin, haleluya. Jiwaku damai sejahtera di dalam tanganmu, amin, haleluya. Dia sembuhkan, amin, mataku yang buta, amin, haleluya. Mulutku penuh ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Hatiku terima hidup yang bakal, amin, haleluya. Jiwaku girang serta penuh hiburan, terima kasih Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dan ke-10, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Terima kasih Tuhan, syukur, terima kasih kepada Bapa-Ku Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Jiwaku girang serta penuh hiburan, haleluya. Ya Tuhan, amin. Punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya Dia di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Bapa-Ku, Engkau Raja-Ku, Tuhan-Ku, Juru Selamat-Ku. Amin, haleluya. Jiwaku damai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan mulutku, pikiranku dan hatiku, Bapa. Pagi ini kami membaca firman-Mu. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salahku dan kilapku. Amin, haleluya. Kuduskanlah seluruh hidupku Tuhan. Amin, haleluya. Sampai aku berjumpa dengan Juru Selamat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus tuntun hidup kami. Pagi ini kami anak-anak-Mu laparuskan firman Tuhan. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Sungguh atas kemurahan Tuhan, atas rahmat dan kasih-Nya yang sempurna. Dia sudah pulihkan, Dia sudah tolong kita. Dulu kita hidup di dalam kegelapan. Pujian ini bicara masa lalu, bahwa dulu mata kita buta. Dulu kita tidak mengenalkan kebenaran Tuhan. Tapi melalui Yesus Kristus yang dulu kita hidup di dalam kegelapan, saat ini kita berada di dalam terang Tuhan. Puji nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Amin, haleluya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Oh haleluya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saat ini kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Untuk itu mari kita mau kembali selalu intim dengan Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Jangan kembali seperti bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir. Dia masih berbantah-bantah dengan Musa. Dia bilang mau kembali ke Mesir berarti kembali kepada dunia.
Tapi mari kita sebagai anak Tuhan, kita sudah keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang yang ajaib. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau cinta kebenaran, dan hiduplah di dalam kebenaran Tuhan. Dulu kita gelap, tapi sekarang kita menjadi anak terang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca saat ini dalam 2 Raja pasal 15. Puji Tuhan, setiap pagi kita diisi dengan firman Tuhan, supaya kita semua tidak diisi dengan perkara-perkara dunia, tapi isilah hati kita dengan firman Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang selalu banyak jahat, saudara. Banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Mari kita mau baca 2 Raja pasal 15 ayat 8 sampai 16. Sakaria Raja Israel, anak Yerobeam, jahat di mata Tuhan. Mari saya mau baca demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-38 zaman Asaria Raja Yehuda, Sakaria anak Yerobeam menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 6 bulan lamanya. Jadi Bapak Ibu selalu saya terangkan, kerajaan Israel sudah pecah ya. Jadi utara dan selatan. Ini konteksnya bicara yang utara ya. Utara itu Sakaria anak Yerobeam bin Nebat ya, menjadi raja atas Israel di ibu kota, selalu berkata di Samaria ya. Tapi singkat saudara, hanya 6 bulan. Kenapa? Mari kita lihat ayat 9. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Karena pemimpinnya jahat berbuat dosa, maka bangsa semua berdosa jahat di mata Tuhan. Jadi kalau sudah ada dosa dalam kehidupan manusia, pasti kacau balau, saudara. Ya, Tuhan tidak izinkan bisa memerintah lama. Ya, akhirnya ayat 10, lihat terjadi kacau, saudara. Ayat 10. Salum bin Yabes mengingat persepakatan melawan dia, membunuh dia Yeblam, kemudian menjadi raja. Coba ini, terjadi kudeta, saudara. Ini Salum bin Yabes bukan dari keturunan raja, tapi memang dari rakyat biasa, tapi menjadi seorang pejabat, saudara ya. Jadi panglima angkatan perang, ya. Tapi dia memberontak, hanya melawan itu. Karena apa? Karena Sakaria tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada perlindungan Tuhan. Di sini kita bisa belajar. Kalau tidak ada perlindungan Tuhan, hancur, saudara. Ya, tidak ada yang kekal, tidak ada benteng ilahi, tidak ada pagar ilahi. Ya, selebihnya dari wat Sakaria, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja Israel. Ayat 12. Bukankah begini firman Tuhan yang diucapkannya kepada Yehu, anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas tata Israel, dan terjadi demikian. Memang gegenapi firman Tuhan. Nggak bisa lama. So, ini atas kebaikan Tuhan aja keturunan keempat diizinkan memerintah. Tapi itu selesai. Seperti ini tertulis, sudah 2 Raja pasal 10 ayat 30. Ya, memang Tuhan sudah berjanji kepada keluarga Yehu hanya keturunan keempat. Itu firman Tuhan kepada Yehu tertulis dalam 2 Raja pasal 10 ayat 30. Saya membaca 2 Raja pasal 10 ayat 30, demikian firman Tuhan. Berfirman Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mata kataku, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tata Israel sampai keturunan yang keempat. Jadi sampai keturunan keempat. Jadi Sakaria keturunan keempat dari Yehu. Diizinkan Tuhan, tapi semuanya anak Yehu itu hidupnya jahat, tidak berkenan sama Tuhan. Jadi di sini hanya diizinkan Tuhan memerintah hanya 6 bulan ya. Jadi mari kita berikutnya ya, tidak bisa lama-lama saudara ya. Karena kalau hidupnya hidup di dalam dosa, kacau balau situasi politik di Israel ini, kacau balau, terjadi kudeta. Terus berikutnya, jadi pembunuhnya adalah Salum bin Yabes. Dan Salum bin Yabes ini orang biasa, bukan keturunan raja. Apa yang terjadi? Mari kita baca lagi ayat 13 sampai 16 ya. Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39 zaman usia Raja Yehuda, yang memerintah sebulan lamanya sama. Coba ini, nggak lama saudara ya. Karena terjadi kudeta, terjadi pergolakan politik di Israel yang kacau balau. Jadi seperti Tuhan membiarkan terjadi ini karena ada dosa. Ya, kalau sudah ada dosa, nggak bisa saudara. Ya, oleh itu mari kita takut sama Tuhan. Di sini sudah belajar. Yang penting mari di sini kita belajar sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jauhilah dosa, jauh dari perbuatan jahat.
Tapi marilah kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mari kita lihat sini. Selanjutnya hanya sebulan lamanya di Samaria. Sudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirsah. Lalu sampai ke Samaria. Yang membunuh Salum bin Yabes di Samaria. Kemudian menjadi raja mengenai. Cacau, kudeta, saling bunuh-membunuh. Saudara. Terjadi kekacauan di Israel. Sekarang Menahem bin Gadi dari Tirsah. Ini juga bukan dari keturunan raja. Terjadi pembunuhan. Ada kejahatan balas kejahatan, saling bunuh-membunuh, ya. Ini bukti nyata, maka kita berterima kasih kepada Tuhan dengan membaca Alkitab, diungkapkan kebenaran Tuhan. Ada perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dengan orang tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau tidak beribadah jauh dari Tuhan, terjadi hidup yang kacau balau. Ayat 15, selebihnya dari riwayat Salum dan persekepatan yang diadakannya, sesungguhnya semuanya tertulis dalam kitab sejarah Raja Israel. Memang sudah tertulis. Ini buktinya aja, bukti nyata. Kerajaan Israel kacau balau kalau hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Itu tertulis sebagai benar. Terjadi kekacauan, terjadi persekepatan jahat, ketidaknyamanan, ketidakterangan, semua hidup yang tidak hidup tenang. Seperti peristiwa di Gaza, peristiwa Ukraina, Rusia. Pokoknya kalau tidak ada Tuhan, puji Tuhan kita di Indonesia. Karena kita hamba Tuhan, anak Tuhan, banyak berdoa. Banyak kita bertobat hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka Tuhan campur tangan. Kalau tidak, saudara, kacau balau, saudara. Ayat 16 yang terakhir. Pada waktu itu dengan mulai dari Tirsah, Menahem memusnahkan Tirsah dan semua orang yang ada di dalamnya, serta daerahnya. Semua orang tidak membuka pintu kota baginya. Maka dimusnahkannya kota itu dan dibelahnya semua perempuannya yang mengandung. Wah, dahsyat, coba ini, saudara. Ini betul biadab, mohon maaf. Jahatnya minta ampun. Sampai ibu-ibu yang hamil semua mengandung, semua dimusnahkan, dibelah perutnya. Coba ini, dari masa lalu sudah timbul kejahatan yang luar biasa. Waduh, coba apa yang terjadi kalau seandainya terjadi dunia saat ini. Untuk itu saudara, firman Tuhan nanti akan terjadi masa-masa kesukaran, masa-masa penganiayaan akan terjadi. Kalau kita bahkan akan lebih hebat lagi. Kalau kita baca di Markus, ya, maka pentingnya kita dengan baca Alkitab nih mempersiapkan diri kita supaya kita hidup makin benar di hadapan Tuhan, makin hidup kudus di hadapan Tuhan, makin melekat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan sekarang dalam Markus 13 ayat 19, nanti akan terjadi lagi, saudara. Markus 16 ayat 13, ini firman Tuhan katakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi. Kenapa kok terjadi ini, saudara? Karena dunia ini sudah dikuasai si jahat. Ini bukti nyata. Kalau ada iblis campur tangan, saudara, geram, saudara. Lihat ini, ya, Wahyu 12 ayat 12. Wahyu 12 ayat 12. Karena iblis tahu waktunya sudah sangat singkat. Iblis geram, saudara. Kalau di dalam Wahyu 12 ayat 12 saya mau baca. Ya, kan Alkitab saya selalu buka Alkitab ini, saudara. Wahyu 12 ayat 12, demikian firman Tuhan. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celaka kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat. Karena ia tahu waktunya sudah singkat. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Iblis nanti akan turun dalam dahsyat. Seperti tadi. Bahwa akan terjadi siksaan. Semua itu karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan ada intervensi iblis. Seperti di dalam Ibrani 2:14 yang kemarin saya baca. Bahwa bapak maut adalah iblis. Waktu melalui firman-firman kita dengar. Membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Ketergantungan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Yesus adalah pusat hidup kita. Yesus adalah sentral hidup kita. Serahkan semua pergumulan Bapak Ibu. Punya masalah seberat apapun. Ayo kita datang kepada Yesus. Serahkan semua. Kata firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28-29. Marilah kepadaku, datang kepada Yesus. Karena Yesus lemah lembut dan rendah hati. Tuhan akan memberikan ketenangan. Ada namanya sejahtera. Dan Tuhan akan pulihkan. Dan Tuhan berkati kita semua. Dia sembuhkan, amin, haleluya, mataku yang buta, amin, haleluya. Mulutku penuh ucapan syukur, amin, haleluya. Hati putri hidup
yang bakal haleluya. Jiwaku hilang serta penuh hibur, ada damai sejahtera di dalam Dia Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Kita mau kembali kepada Tuhan, berjaga dan berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita mau hidup benar di depan Tuhan, minta ampun. Kita datang kepada Yesus, jauhilah dari segala kejahatan, tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Biar firman-firman yang selalu kita dengar akan mengubah hati kita dari hal yang tidak benar menjadi hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dulu kita hidup di dalam kegelapan, tapi saat ini kita sudah dipanggil pilih sama Tuhan untuk kita berjalan di dalam terang Tuhan, di dalam firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Senantiasa kita ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.